Selamat datang ke rekoleksi kita pada bulan Desember ini. Sebagaimana yang telah saya sampaikan pada bulan lalu, bahwa dalam rekoleksi kita pada bulan Desember ini, kita akan membahas tema terkait Kristo kosmik. Adapun rahmat yang kita minta dalam rekoleksi ini adalah supaya Roh Kudus menerangi kita untuk menyadari rencana Allah yang kudus dalam menyelamatkan melalui kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini sebagai pusat dari kosmos ini, sekaligus membantu kita untuk berpartisipasi dalam misteri inkarnasi untuk menyelamatkan dunia ini, orang-orang yang ada di sekitar kita. Pada sesi yang pertama ini kita akan membahas Kristo kosmik itu sendiri. Dan dalam bagian ini saya akan mengantar kita untuk merefleksikan 3 bagian. Yang pertama pengantar, dan kita akan melihat Trinitas dalam konteks kosmik. Dan yang terakhir kita akan melihat Kristus yang merupakan sentral dari kosmis. Dan yang terakhir beberapa bahan untuk refleksi. Mari kita masuk ke bagian yang pertama, pengantar. Kita semua sadar bahwa kalau kita berbicara tentang alam semesta atau kosmik kita saat ini, maka kita harus jujur mengakui bahwa kosmos kita saat ini sedang berada dalam krisis. Kenapa krisis? Karena di mana-mana kita mengalami bencana alam, kita mengalami peperangan, kita mengalami kekacauan. Singkatnya, ekologi kita, kosmos kita saat ini sedang berada dalam krisis. Dan krisis ini terutama disebabkan oleh 2 hal. Yang pertama adalah rasa tidak memiliki kosmos ini, dunia ini, alam semesta ini. Orang merasa, atau manusia pada umumnya merasa bahwa ia bukanlah bagian dari dunia ini. Orang merasa lebih tinggi dari dunia ini, lebih superior dari dunia ini, sehingga ia memisahkan dari dunia ini. Ada alienasi, perpisahan dari dunia ini. Dan hal yang kedua yang terjadi adalah konsep dualisme. Konsep dualisme dalam konteks kosmos ini menempatkan manusia lebih tinggi dengan pemisahan manusia dan alam, materi dan jiwa, badan dan jiwa, laki-laki dan perempuan. Singkatnya, pemisahan atau konsep dualisme ini di satu sisi membedakan, memisahkan manusia dari dunia ini. Manusia seolah-olah lebih hebat, lebih tinggi, sementara alam semesta adalah benda yang perlu dikuasai, perlu dijinakan oleh manusia. Inilah 2 konsep yang menghantar kita pada krisis ekologi. Namun dalam krisis yang ada, sesungguhnya ada beberapa pandangan filsafat kuno yang sudah menghantar kita pada pemahaman yang lebih positif tentang alam semesta ini, tentang kosmos kita ini. Yang pertama adalah filsuf Plato. Plato sendiri mengatakan bahwa hanya manusia yang memiliki jiwa. Namun dalam perkembangan selanjutnya Plato melihat bahwa dunia ini, alam semesta ini adalah alam yang hidup. Jadi sesungguhnya Plato melihat bahwa dunia punya kesejajaran dengan manusia karena aspek kehidupan ini. Bahkan pada akhirnya Plato menggunakan istilah anima mundi, artinya dunia ini punya jiwa, bukan saja manusia. Filsuf kedua yang berbicara tentang jiwa, Aristoteles. Aristoteles mengatakan ada 3 kategori jiwa. Jiwa yang pertama adalah jiwa dari tumbuh-tumbuhan yang ia istilahkan vegetarian soul, jadi jiwa dari tumbuh-tumbuhan. Sedangkan jiwa yang kedua adalah
jiwa binatang, hewan-hewan juga berjiwa. Dan yang ketiga adalah rational soul, jiwa manusia yang berakal budi, boleh kita katakan seperti itu. Dan menurut Aristoteles, ketiga jiwa ini saling mempengaruhi. Dan bagi saya benar, karena ketika kita makan sayur-sayuran, ketika makan daging atau ikan, jiwa dari binatang dan jiwa dari tumbuh-tumbuhan ini mengembangkan jiwa kita. Jadi boleh kita katakan jiwa manusia itu berkembang, maju karena dibantu, didukung oleh jiwa dari kehidupan binatang dan kehidupan kosmik trinity atau trinitas, aspek dari kosmos kita ini. Sebagaimana yang kita tahu dalam kitab Kejadian, dikatakan bahwa pada awal mula ciptaan ini tidak berbentuk, dan dalam perkembangan dari hari ke hari, waktu ke waktu, Allah mencoba membentuk segala sesuatu yang ada di bumi ini, di alam ini, menjadi bentuk, menjadi benda, menjadi kehidupan. Jadi kalau kita lihat lebih dalam, sesungguhnya di dalam benda-benda ini hidup, entah itu manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, ada kehidupan di dalamnya, ada energi yang ada di dalamnya. Itulah Allah yang mencipta. Sehingga boleh kita katakan di dalam ciptaan yang ada kehidupan, ada energi yang diberikan oleh Allah, dan itu terus berkembang. Sebagaimana yang kita tahu, segala sesuatu yang berkembang termasuk manusia ada akhirnya jatuh karena kebebasan, karena ulah manusia itu sendiri. Dan karena manusia jatuh ke dalam penderitaan dan dosa, maka Allah sendiri mengirim putranya Yesus Kristus yang berinkarnasi di dunia ini untuk menyelamatkan, untuk mendamaikan dunia ini. Itulah aspek yang kedua, aspek Kristus yang datang untuk mendamaikan dunia, untuk menyelamatkan dunia yang telah jatuh, yang telah rusak, yang telah berdosa. Dan ketika Yesus beralih dari dunia ini, Ia mengirimkan Roh Kudus-Nya, dan Roh Kudus ini tetap mendampingi, menuntun manusia. Sehingga saya boleh katakan Allah yang satu berada dalam tiga pribadi ini yang terus bekerja, dan pada akhirnya menghantar segala sesuatu yang ada di bumi ini untuk menyatu kembali dalam diri Allah sendiri, dalam kekudusan Allah sendiri. Sehingga kalau kita melihat lebih jauh dan lebih dalam, maka di dalam alam ini kita menemukan trinitas, yakni Allah yang menciptakan, Putra yang menyelamatkan, yang mendamaikan, dan Kudus yang terus mengarahkan manusia untuk kembali kepada Allah, untuk bersatu dengan Allah. Inilah poin yang kedua. Mari kita masuk ke poin yang ketiga, Kristus kosmik. Ide tentang kosmik Kristus ini pertama-tama itu dari Irenaeus Leon yang berbicara tentang Yesus yang datang ke dunia ini, yang merupakan Allah yang menyatukan segala sesuatu, yang menebus dosa seluruh umat manusia, sehingga manusia itu bersatu kembali. Jadi boleh kita katakan Yesus yang datang ke dunia ini, Dia adalah Kristus yang menyatukan seluruh dunia ini. Dan salah seorang Yesuit Mulani dari Australia, dia mencoba mengembangkan ide Kristus kosmik ini dalam bukunya, dan dia katakan bahwa Kristus datang ke dunia ini untuk mentransformasikan dan menjadikan dunia ini menjadi sempurna. Jadi boleh kita katakan Kristus datang ke dunia ini dan berpartisipasi di dalam penciptaan atau kreasi dunia ini untuk menyempurnakan, pertama-tama dengan menebusnya, lalu menghantar dunia ini pada kepenuhannya. Itulah yang kita lihat dari aspek ini, Mulani
manusia. Dan salah seorang pengkhotbah dari Cina, Wong Weifan, dia melihat bahwa Kristus yang hadir di dunia ini, atau Allahnya orang Kristiani, adalah Allah yang terus melahirkan, menjadikan sesuatu atau segala sesuatu di dunia ini menjadi baru. Jadi Allah terus-menerus mencipta, terus-menerus melahirkan dan menjadikan sesuatu di dunia, segala sesuatu di dunia ini menjadi baru dan menjadi penuh. Dan yang terakhir adalah Teilhard dan Chardin sendiri yang melihat kehadiran Yesus sebagai sebuah peristiwa inkarnasi yang hadir secara real dalam sejarah manusia, yang hadir dalam dunia yang material ini, dan terus berevolusi yang pada akhirnya sampai pada titik omega, yakni titik kesempurnaan. Inilah beberapa pandangan yang menghantar kita untuk memahami bahwa Kristus adalah sentral, Kristus adalah pusat dari dunia, dari kosmos kita ini. Bahwa Kristus sendiri datang ke dunia ini, dan dia sendirilah yang membaru dunia ini, dan dia sendiri juga yang menghantar dunia ini pada kesempurnaan. Untuk itu, marilah kita ambil waktu untuk merefleksikan 3 pertanyaan berikut ini. Jika kita melihat bahwa dunia ini adalah ciptaan Tuhan yang terus-menerus berkembang menjadi kesempurnaan, menuju pada kesempurnaan, dan kita adalah manusia yang terus ambil bagian di dalamnya, maka pertanyaan bagi kita, apakah kita sungguh memfasilitasi proses perkembangan dunia ini sampai pada kesempurnaan? Lalu yang kedua, kalau untuk Kristus merupakan raja atau sentral dari kosmos kita ini, sungguhkah kita menghargai kosmos ini, alam semesta ini, sama seperti kita menghargai Kristus yang adalah rajanya? Dan yang terakhir, jika kita hidup dari dukungan jiwa dari tumbuh-tumbuhan, dari binatang, sungguhkah kita juga menghargai tumbuh-tumbuhan, binatang sebagai jiwa yang mendukung perkembangan jiwa spiritual kita? Selamat berefleksi. Setelah Anda mengambil waktu untuk merefleksikan ketiga pertanyaan, maka marilah kita masuk ke dalam sesi yang kedua. Pada sesi yang kedua ini, kita akan diajak untuk merefleksikan partisipasi kita dalam Christokosmik. Untuk menghantar kita dalam sesi ini, saya akan membantu kita untuk melihat bersama-sama tema waktu dan kepenuhan waktu dalam Kristus. Saya juga akan mengajak kita untuk melihat eksegese dari surat Rasul Santo Paulus kepada Kolose bab 1 ayat 15 sampai 20, dan pada bagian terakhir saya akan memberikan beberapa ayat kitab suci sebagai bahan meditasi. Mari kita masuk ke bagian yang pertama, waktu dan kepenuhan waktu dalam Kristus. Kalau kita berbicara tentang waktu, maka ada banyak definisi tentang waktu. Pertama, Anda bisa lihat waktu yang ditunjukkan oleh jam. Jam merupakan waktu yang mekanik menurut Newton. Sementara waktu itu juga dibagi dalam bulan, dalam tahun yang kita sebut kalender. Tetapi dalam kalender ini pun ada banyak kalender, yaitu kalender Jawa, kalender China, dan masih ada banyak lagi. Sehingga dalam waktu secara kultural, budaya ini masih ada banyak perbedaan. Mari coba kita lihat beberapa pandangan terkait dengan waktu. Paling kurang ada 2 orang
filsuf yang berbicara tentang waktu. Yang pertama, Aristoteles. Menurut Aristoteles, waktu adalah urutan dari nomor ke nomor atau angka ke angka. Atau boleh saya katakan, bagi Aristoteles, waktu itu merupakan nomor sebelum dan sesudah. Dan bagi Aristoteles tidak ada saat ini. Jadi hanya ada masa lalu dan masa yang akan datang. Karena ketika kita berada pada saat ini, menurut Aristoteles, saat ini itu begitu tipis. Anda berada pada masa lalu sampai ke sini, tapi selanjutnya Anda akan mengarah ke masa depan. Jadi bagi Aristoteles, inilah waktu. Lebih pada urutan angka sebelum dan sesudah. Filsuf yang kedua adalah Martin Heidegger. Dalam bukunya tentang Being and Time. Dan dalam buku ini, Martin Heidegger menjelaskan bahwa waktu itu sangat simpel katanya. Waktu dan being, keberadaan dan waktu itu sangat simpel. Dia katakan bahwa keberadaan itu ada dalam waktu, tetapi waktu itu eternal, kekal. Jadi bagi Heidegger, ketika kita lahir, maka kita akan masuk dalam. Tapi ketika kita mati, maka keberadaan kita habis. Tetapi waktu berjalan terus. Jadi kalau boleh kita katakan, di satu sisi, kalau Heidegger berbicara tentang waktu, maka waktu adalah keabadian, kekal. Jadi kita juga akan merayakan tahun yang baru. Tapi tahun yang baru itu merupakan pengelompokan unsur. Tetapi ketika kita berbicara tentang waktu, maka ketika kita lahir, semuanya kita masuk ke dalam waktu. Dan waktu ini akan tetap ada. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita itu kekal? Kita itu abadi sama seperti waktu. Di sini kita akan melihat bagaimana Kristus sebagai kepenuhan waktu. Dalam misteri inkarnasi, kita boleh katakan bahwa ketika Yesus lahir ke dunia ini, maka Yesus masuk ke dalam waktu. Atau boleh kita katakan, Yesus masuk ke dalam sejarah manusia yang ada dalam waktu ini. Tetapi, kita boleh yakin, kita percaya sebagai orang Kristen, bahwa Yesus itu tetap hidup. Kematian itu bukan merupakan akhir, tetapi merupakan peralihan menuju kehidupan yang baru. Jadi, kalau kita yang percaya pada Kristus, maka kita masuk ke dalam waktu yang abadi. Itulah sebabnya dikatakan Kristus adalah kepenuhan waktu. Jadi ketika Yesus masuk ke dunia ini, maka waktu itu mengalami kepenuhan. Dan kepenuhan ini adalah keabadian. Jadi dalam konteks ini, kita bisa lihat di dalam surat Santo Paulus kepada Galatia misalnya. Yesus lahir sebagai seorang Yahudi, ibunya juga seorang Yahudi. Tetapi ketika ia hadir di dunia ini, maka kepenuhan itu terjadi karena Yesus hadir untuk memenuhi janji Allah Bapaknya dalam sejarah keselamatan manusia. Hal ini juga kita lihat di dalam kitab sinoptik, terutama dalam Injil Lukas. Karena di dalam Injil Lukas dikisahkan bagaimana Yesus masuk ke dunia ini, sejarah manusia. Yesus lahir di dunia ini. Jadi Yesus sungguh masuk, lahir sebagai seorang manusia dalam budaya tertentu dan hidup. Kita membaca dari kitab Matius, Injil Matius juga silsilah Yesus. Jadi bisa dilihat kembali bagaimana Yesus itu berasal, akarnya dari mana. Singkatnya mau dikatakan,
Yesus yang masuk ke dalam sejarah manusia adalah utusan Allah yang membawa kepenuhan ini. Ada seorang ahli Gerard Ocoli, dia berbicara tentang kepenuhan, aspek kepenuhan, misteri inkarnasi kelahiran Yesus di dunia. Ada 3 tahap. Tahap yang pertama dia katakan, ketika Allah berinkarnasi di dalam Yesus, Yesus yang dimaksudkan adalah seorang manusia yang berasal dari Nazaret. Jadi orang tertentu, manusia ini, Yesus yang adalah orang Nazaret, putra dari Yosef dan Maria. Tetapi yang kedua dia katakan, aspek inkarnasi ini semakin diperluas. Dan perluasan inkarnasi ini dia katakan, Allah yang berinkarnasi masuk ke dalam keberadaan di dunia ini, keberadaan segala sesuatu di dunia. Jadi konsep atau ide tentang inkarnasi itu bukan saja di dalam diri Yesus yang dari Nazaret ini, tetapi berada dalam diri Yesus yang semakin lebih dalam, yang menyebar ke seluruh dunia, seluruh kosmik ini. Dan yang ketiga, kalian katakan, ketika Yesus mati di kayu salib, maka misteri inkarnasi ini, itu yang menyatu dalam penderitaan, itu semakin diperluas kepada masa yang akan datang. Di sini kita lihat bagaimana aspek kepenuhan Yesus dalam konteks dari perspektif Gerard Collin ini. Jadi Yesus yang lahir di sebuah desa Nazaret, lalu semakin diperluas dalam kehidupannya di seluruh dunia ketika dia berada mengajar. Dan ketika ia mati, justru kematian Yesus ini menghantar kita kepada sebuah masa depan. Inilah Yesus yang hadir di dunia ini, yang boleh kita katakan menjadi pusat dari kosmik ini, yang menjadi titik sentral, boleh kita katakan, dan juga titik akhir yang mengantarkan kita ke masa yang akan datang. Mari kita coba bersama-sama membaca kitab suci ini, sehingga kita bisa melihat bersama-sama dari Kolose bab 1 ayat 15 sampai 20. Karena dalam perikop ini kita akan melihat bagaimana Yesus sebagai Kristus kosmik yang datang menjadi kepenuhan bagi dunia ini. Ia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu gereja. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dia Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah di kayu salib. Jadi dalam surat Santo Paulus kepada umat di Kolose ini, di sini kita melihat bagaimana Paulus mencoba menggambarkan peranan atau memposisikan Yesus dalam kosmik ini. Ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Yang pertama, sebagai konteks, Paulus menempatkan Kristus yang adalah
yang berkuasa. Kekuasaan Yesus terhadap alam ini bahkan dikatakan bukan alam saja, bukan dunia saja, tetapi juga surga. Dan yang kedua, pada ayat-ayat selanjutnya kita mendengarkan beberapa kata yang menunjukkan bahwa di dalamnya ada Yesus, di Kristus ada dalam segala sesuatu. Mari kita coba lihat lebih jauh ayat per ayat. Dalam ayat yang ke-15 misalnya, di sini dikatakan, Ia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Jadi dalam ayat 15 ini, Paulus mau menegaskan bahwa Allah yang sebelumnya adalah misteri dengan kelahiran Yesus di dunia ini, maka Allah itu menjadi nampak, Allah itu menjadi real dalam diri Yesus. Itu yang pertama yang bisa kita lihat dalam ayat ke-15 ini. Dan pada ayat yang ke-16 dikatakan, Ia adalah yang pertama. Di sini kita melihat bahwa kelahiran Yesus di dunia ini merupakan awal sebuah kehidupan yang baru. Karena dia merupakan yang sulung dalam bentuk kreasi yang baru. Karena kehadirannya di dunia ini, bahkan seluruh misinya adalah membawa pembaharuan. Boleh kita katakan, bisa dibandingkan dengan Adam yang lama dan Adam yang baru. Kalau Adam yang lama menghantar manusia kepada kedosaan, maka Yesus sebagai Adam yang baru membawa manusia pada hidup yang baru. Dan pada ayat yang ke-17 di sana kita menemukan dikatakan Ia terlebih dahulu dari segala sesuatu. Jadi di sini digambarkan Yesus itu sudah ada sebelum alam ini diciptakan. Yang pada sesi yang pertama ditegaskan aspek trinitas dari kosmik ini. Karena di dalam penciptaan sudah ada Yesus. Dia sudah ada sebelumnya. Dan pada ayat selanjutnya 18 dan 20 sampai 20 kita melihat peranan Yesus dalam gereja. Jadi singkatnya dalam eksegesi yang singkat 5 ayat ini kita melihat bagaimana Paulus mencoba menempatkan Yesus dengan peranannya di dunia ini. Bahwa kelahirannya ke dunia ini yang merupakan raja alam semesta ini karena karya penyelamatannya mengarahkan dunia ini kepada keselamatan, kepada persatuan dengan Bapaknya. Tetapi itu terjadi bagi orang-orang yang percaya, yang beriman. Sehingga kalau kita mencoba untuk melihat peranan Kristus di dunia ini dalam konteks surat Rasul Santo Paulus kepada Kolose, saya boleh memberikan kesimpulan seperti ini. Yang pertama, kalau kita berbicara tentang Kristus kosmik, maka peranan Kristus Yesus merupakan raja bagi alam semesta ini. Yesus juga merupakan kepala dari gereja. Itu yang boleh kita katakan. Tetapi yang lebih luas, yang kedua, kalau dikatakan kealahan Yesus itu tidak saja berlaku untuk dunia ini, tetapi juga untuk kehidupan setelah ini. Karena dia adalah raja untuk dunia ini dan juga untuk surga. Kehidupan saat ini dan kehidupan yang lain. Itulah sebabnya kehadiran Yesus merupakan pusat, merupakan fokus bagi kita semua. Sehingga seluruh hidup kita seharusnya tertuju kepada Yesus yang merupakan sentral ini. Karena sekali lagi, ketika Yesus hadir di dunia ini dan dia merupakan sentral, maka seluruh kehidupan seharusnya terharap dan bersatu dalam diri Yesus ini. Karena dalam diri Yesus yang adalah orang yang pertama yang hadir di dunia itu membangun, dia itu juga yang akan menghantar kita bersama dengan Roh Kudus menuju pada persatuan dengan Allah. Karena itu kalau kita menempatkan konteks Kristus kosmik dalam Natal kelahiran Yesus ini, maka kita boleh katakan bahwa misteri inkarnasi
yang terjadi dalam diri Yesus Kristus, seharusnya kita sebagai pengikutnya harus melanjutkan partisipasi kita dalam melanjutkan misteri inkarnasi di dunia ini, membawa pembaruan di dunia ini. Karena pembaruan yang kita lakukan inilah yang akan menghantar kita semua pada kesatuan dengan dunia baru, dunia di mana kita boleh hidup bersama-sama dengan Yesus yang adalah Raja alam semesta, Raja surga dan dunia. Untuk itu marilah kita ambil waktu untuk mengadakan meditasi. Dan saya memberikan 3 teks untuk meditasi kita. Silakan Anda bisa mengulang teks dari surat Rasul Santo Paulus kepada Kolose bab 1 ayat 15 sampai 20, di mana Anda merasakan Kristus dan perannya. Tapi Anda juga bisa mengambil meditasi dari Lukas tentang kelahiran Yesus bab 2 ayat 1 sampai 20. Dan Anda juga bisa mengambil dari surat Rasul Santo Paulus kepada Roma bab 8 ayat 19 sampai 20.